Kami hadirkan di Lintas Ede Pagi untuk edisi hari ini. Topiknya DPRD ND yang meminta untuk menertibkan tenda dagang ya di kawasan wisata Kota Raja, dan kami sudah terhubung bersama dengan Yani Kota, Sekretaris Komisi 3 DPRD ND. Kanal Pro 1, Kanal Inspirasi. Pak Yani, selamat pagi. Selamat pagi Pak Rizwan. Iya, salam sehat Pak Yani. Salam sehat. Oke, baik. Pak Yani, ini terkait dengan DPRD ND yang meminta untuk menertibkan tenda-tenda begitu ya di kawasan wisata Pantai Kota Raja ini. Nah, ini alasannya apa nih Pak Yani? DPRD ND meminta tenda-tenda untuk ditertibkan begitu Pak Yani. Iya, baik Pak Rizwan. Berkait dengan pelarangan untuk penjualan yang berjualan di area pariwisata yang ada di Pantai Kota Raja. Jadi sebenarnya berdasarkan standar pariwisata menuju super premium, yang dimana ada empat standar tadi, yaitu standar pertama itu tentang kebersihan, kemudian kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan. Jadi kalau kita mau melihat bahwa penempatan penjualan yang menggunakan tenda di samping taman Kota Raja membuat mengurangi keindahan daripada taman itu sendiri. Mungkin saya seperti itu Pak Rizwan. Artinya apakah tenda-tenda tersebut ini tidak boleh begitu berada di lokasi itu Pak Yani ya? Kalau menurut saya untuk kondisi terakhir ini sebenarnya tidak diperbolehkan dan tidak memberikan ruang. Jadi sebenarnya pemerintah harus mengambil sikap yang tegas untuk menjaga pertama itu keindahan juga. Dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa mau menuju standar pariwisata ya harus didukung oleh masyarakat itu sendiri dan stakeholder yang ada di Kabupaten ND. Mungkin bisa menyiapkan lahan lain begitu ya, pemerintah bisa menyiapkan lahan lain untuk mereka yang berdagang di situ. Dan seharusnya pemerintah sudah harus menyiapkan sarana prasarana kepada masyarakat. Karena sarana yang ada di daerah sekitar Pantai Kota Raja itu diperuntukkan yang pasti untuk masyarakat, tetapi ditata dengan baik. Sudah itu kalau ada seperti penjualan yang dilakukan oleh masyarakat yang menggunakan tenda yang berada di area itu, menurut saya sebaiknya ditiadakan dulu. Baik. Pak Yani, jika ada masyarakat yang berdagang di tempat tersebut menolak untuk ditertibkan karena itu adalah alasan mata pencaharian mereka, bagaimana tanggapan Anda Pak Yani? Ya, penertiban ini harus dari awal. Nah, jadi ini kan penjualan baru satu tenda, berarti masih satu saja. Satu masyarakat. Sebenarnya pemerintah juga, ya tadi saya menyampaikan, harus tegas. Tegas dan konsisten untuk menjaga keindahan daripada Pantai Kota Raja itu sendiri. Kalau saya sebenarnya merasa bahwa pemerintah harus mengambil sikap itu, menyiapkan tempat tadi. Sesudah itu kita melihat bahwa standar pariwisata menuju super premium. Ini kan kita mau cerita bahwa dana yang diluncurkan oleh pemerintahnya kan cukup besar untuk membangun Pantai Kota Raja ini sendiri. Kalau kita lihat bahwa pembenahan ini jangan sampai pada saat masyarakat sudah berjualan begitu banyak di tempat Pantai ini dengan menggunakan tenda-tenda ini juga akhirnya akan mempersulit pemerintah untuk mengambil sikap karena begitu banyak masyarakat yang sudah berjualan. Tetapi kalau hanya satu tenda yang berada di daerah area pariwisata ini juga sebaiknya lebih awal lebih baik begitu. Baik. Pak Yani, sudah ada koordinasi begitu dengan dinas terkait begitu dari DPRD untuk menyelesaikan permasalahan ini Pak Yani?
kemarin pemerintah khususnya Dinas Pariwisata harus ambil sikap tadi untuk berkoordinasi dengan stakeholder yang ada untuk menunjang pariwisata. Jadi sempat disampaikan pada saat rapat dengar pendapat untuk kita saling jangan sampai nanti pada saat masyarakat merasa dirugikan oleh tindakan yang diambil nanti dari Dinas Pariwisata, ini menjadi bumerang juga. Biasanya masalah seperti ini ujungnya kembali kepada kami yang ada di lembaga DPRD. Kenapa sih masyarakat merasa dianaktirikan dengan pergeseran ini? Gitu. Oke, baik. Terakhir Pak Yani, menurut Anda apa nih solusi terbaik yang bisa diambil oleh permasalahan ini agar pedagang tetap tidak merasa terabaikan karena kehilangan sumber penghasilan, tapi di sisi lain kawasan wisata ini tetap bisa terjaga begitu nilai premiumnya. Jadi ada win-win solution begitu antara pedagang dan juga pemerintah dan juga lokasi wisatanya begitu Pak Yani. Ya, baik. Pertama solusi yang harus diambil oleh ini pertama adalah kembali lagi kepada kita masyarakat. Ya, kita memberikan edukasi bahwa penjualan seperti ini seharusnya kita saling mendukung ya, mendukung pemerintah dan juga kita berada dalam bersama masyarakat. Pemerintah harus menyiapkan lahan, harus mempunyai satu tempat atau sarana prasarana yang disiapkan oleh pemerintah kepada masyarakat dan itu sebagai edukasi tadi bahwa jangan kita tinggalkan masyarakat, tetapi tidak terlepas bahwa juga kita harus menjaga keindahan daripada Taman Kota Raja yang ada di bawah pantai. Oke, karena ini sudah dibangun dengan biaya yang cukup besar ya, jadi harus dijaga juga keindahannya begitu Pak Yani ya. Iya, kurang lebih kan pembangunan dengan menggunakan dana kurang lebih sekitar 7 miliar ya. Ya, itu sangat luar biasa. Jadi kalau sudah gedungnya begitu, bangunan sudah bagus, harus didukung oleh lingkungan sekitarnya. Oke, baik. Pak Yani, terima kasih informasinya bersama RRI ND pagi ini. Pak Yani, selamat beraktivitas kembali. Salam sehat, selamat pagi. Ya, selamat pagi, selamat sehat Pak Rizwan. Ya, pendengar, baru saja bersama kami Sekretaris DPR Komisi 3 ya DPRD ND, Yani Kota, yang sudah memberikan tanggapannya ya terkait dengan permintaan untuk menertibkan tenda-tenda yang berada di kawasan wisata Pantai Kota Raja ND ya, dan ini kita harapkan bersama semua bisa mendapatkan solusi yang baik gitu ya, baik pedagang kemudian juga pemerintah dengan tujuan sama-sama untuk menjaga keindahan lokasi wisata Pantai Kota Raja ya, karena itu adalah salah satu ikon wisata juga milik dari Kabupaten ND ya, dan bisa menjadi sarana wisata untuk semua yang datang ke Kabupaten ND. Jadi bisa menjadi tempat wisata yang membanggakan untuk kita semua. Jadi harus kita jaga tempat lokasi itu bersama-sama ya, dengan cara dan andil kita masing-masing gitu pendengar. 54 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami setelah ini akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita. Dan setelah Warta Berita masih terus bersama program Mas 1 RRI nanti akan kembali menemani Anda. Di pukul 9 nanti kami informasikan juga pendengar akan ada dialog interaktif ya yang akan hadir di pukul 9 nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan topik yang diangkat di dialog interaktif nanti yaitu sampai kapan masyarakat Pantai Selatan terisolir. Nanti akan bersama narasumber PLT Kadis PUPR ND Mustaqim Bro, kemudian juga Camat Dona Julianus Alagapasa SSTP MSI, dan juga Ketua Komisi 2 DPRD ND Julius Cesar Nonga ST bersama presenter Lady Bade. Nanti Anda juga bisa memberikan tanggapan komentarnya dalam sesi dialog interaktif nanti, baik melalui WhatsApp ya atau melalui YouTube channel RRI ND. Tetap terus bersama Pro 1 RRI ND, kanal inspirasi. Pro 1, kanal inspirasi.